terkait keterlibatan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam kasus situs judi online. Pemirsa, judi online penuh dengan tipu. Berikutnya pemirsa, maraknya praktik judi online sangat meresahkan karena sudah merambah hampir semua masyarakat. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Malam ini kami dari kelompok Zeus sedang bersama narasumber pertama. Ini nama dan mukanya kita samarkan semua ya. Dengan Mas Boy. Selamat malam Mas Boy. Malam. Mas Boy, langsung ke pertanyaan pertama aja nih Mas Boy. Kira-kira Mas Boy masih ingat gak sih waktu awal pertama kali kenal judi online, pertama kali main judi online itu waktu kapan Mas Boy? 2021. 2021 tuh berarti waktu Covid ya? Iya. Boleh diceritain sedikit nggak Mas Boy? Boleh. Bisa kenal tuh gimana tuh? Karena awalnya saya mencari game di Iya. sistem game di karena ada yang namanya game menghasilkan duit. Oh, berarti awalnya tuh cuma sekedar nyari permainan, nyari game ya Mas Boy ya? Iya. Oke. Nah, berarti dari awal tuh belum kenal ya sebenarnya yang namanya judi tuh ya? Iya. Itu waktu 2021 tuh kalau boleh tahu kenalnya tuh emang dari cari browsing sendiri apa dari rekomendasi temen gitu? Cari browsing dari temen sih, ada yang ngajak intinya itu. Oh, berarti emang dikasih tahu temen gitu ya, ada permainan yang ngasilin duit ya gitu ya? Iya. Kayak Mas Boy. Mas Boy, Iya. untuk pertanyaan kedua nih, kenapa Mas Boy itu bisa terjebak judi online gitu? Awal mulanya kenapa? Karena saya awalnya mencari situs game di Google, katanya ada yang bisa ngasilin duit dari permainan itu. Berarti dari embel-embel ngasilin duit ya Mas Boy ya? Iya, betul. Itu kecanduannya tuh berapa tahun Mas Boy? 4 tahunan. Waduh. Lumayan. Berarti dari 4 tahun itu tuh ya Mas Boy terlalu asik gitu ya sama permainan yang katanya ngasilin duit gitu ya? Iya, saya terlalu asik. Nah ini pertanyaan terakhir Mas Boy. Sekarang kan Mas Boy udah lepas ya sama judi online ya? Iya. Udah nggak main lagi berarti ya? Nah, boleh diceritain nggak Mas Boy? Kenapa bisa lepas? Itu caranya gimana? Karena menurut kami tuh yang namanya kecanduan tuh susah ya buat lepas. Nah, Mas Boy ini caranya gimana bisa lepas dari judi online? Karena cara melupakannya simpel. Gimana tuh? Jangan melanjutkan hobiku sendiri. Oh, berarti lewat hobi gitu ya? Ya, Oke Mas Boy, itu bisa lepas tuh karena hobi. ya. Hobinya apa Mas Boy? Memancing. Oh, memancing. Emang jadwal mancingnya tuh maksudnya setiap hari atau di hari-hari tertentu aja? Enggak, kita ngambilnya Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Minggu. Berarti walaupun cuma mancingnya weekend itu nggak tergoda lagi sama judi online gitu? Enggak, Buka-buka situs gitu? cuma dengan cara memancing karena melupakan semuanya. Karena memancing itu membuat saya bahagia. Mantap Mas Boy. Oke, teman-teman, itu cerita singkat awal pertama kali kenal sampai bisa lepas dari judi online. Nah, sebagai penutup nih Mas Boy, kasih satu kata untuk judi online kira-kira. Rungkat. Rungkat. Oke. Ya, terima kasih Mas Boy.
Oke teman-teman, kita sekarang sedang bersama narasumber kami yang akan menceritakan sedikit pengalamannya di dunia perjudian online. Ya, Mas, dengan siapa, Mas? Mas. Oke, dengan Mas, kira-kira kapan ya awal pertama kali kenal judi online itu? Awal kenal tuh pertama kali habis COVID tuh 2000 berapa? 2022. Ya, Iya, perkiraan 2000. segituan, 2022. 2022 2023 ya. Ya, situ. Awal kenal tuh dari temen-temen tongkrongan tuh. Ya. Jadi temen tongkrongan tuh pada main tuh game-game yang Zeus kalau nggak salah. Oh, ya, itu. Iya. Itulah. Yang ada petir-petirnya tuh. Ya. Iya. Jadi awalnya tuh saya nggak percaya, Mas. Eh, Itu untuk penarikan tuh. Awalnya nggak percaya. Kalau bisa ditarik tuh nggak percaya. Setelah dia nraktir saya, itu saya tertarik karena bener duit dari situ, dari game itu. berarti itu awal kecanduannya ya? Iya. Tapi belum itu belum main. Oh, belum main. belum main. Iya. Tapi lama-lama saya coba. Deposit Awalnya- tuh 50. Nah, 50 dikasih 700. 700 ribu. Itu awal kecanduan tuh saya. Gara-gara 700. dikasih dulu, Iya. itu. Terus Awalnya. dapat ya? Terus dapet dikasih 700. Itu bisanya kecanduan itu gimana, Mas? Ya, bisanya kecanduan itu. Awalnya. Ya, awalnya ya gitu. Ya bayangin aja ya. Saya modal 50 ribu. Itu dikasih 700 ribu. Iya. Coba bayangin aja. Ah. Gimana nggak canduan? Iya, betul. Iya kan? Iya. Dari modal 50 dikasih 700. Udah berapa kali profit? Udah berkali-kali lipat ya. Iya, udah berkali-kali lipat. Itu awal kecanduan kayak gitu. Nah, terus semakin menjadi tuh. Iya. Jadi awalnya depo 50. Lama-lama 100. Naik ya. Iya dinaikin deponya tuh 100. Terus ya nggak dapet, orang udah ya nyemplung di dunia kayak gitu ya pasti main lagi lah. Apalagi pasti pertama kali penasaran ya. iya penasaran dikasih. Jadi pikiran saya apa ya? Mungkin lain kali dikasihnya nggak 700. Kalau deponya 500 mungkin berjuta-juta gitu jadinya. Tuh, awal kecanduan kayak gitu. Jadi Nah, berarti total berapa tahun tuh Mas untuk bisa lepas judi online? iya dari 2023 ya. Sekarang kan 2025. Awal 2025 sudah saya sudahi itu. Sudah mulai Iya, sudah mulai berkurang ya? berkurang. Tadinya depo misalnya 1 juta, sekarang 100.000 kadang. Soalnya nggak bisa langsung berhenti tuh, langsung tuh nggak bisa. Jadi harus sedikit-sedikit, Pelan-pelan iya, ya? pelan-pelan. Emang susah berhenti juga. Kalau udah candu tuh susah. Iya. Iya. Nah, untuk bisa lepas seperti itu gimana tuh Mas caranya, Mas? Ya, cara saya sendiri ya. Iya, caranya Mas. Cara saya sendiri. Jadi itu kan akses wallet itu bank tuh Brimo iya, itu kayak harus dihapusin dulu. Itu kan jembatannya tuh. bila perlu diblokir ya. Iya. Saya juga diblokir itu, udah diblokir semua. Satu, akses deposit dihapus, diblokir. Kedua, sering-sering main game. Iya. Nah, ada lagi itu, tetap main itu tuh tapi demo. Iya. Iya, demo. Jadi terus yang terpenting ibadah. Ibadah ya. Iya, yang terpenting itu ibadah. Selain itu masih ada lagi atau enggak, Mas? Apanya? Buat Buat cara bisa lepasnya. iya, Bisa jadi sering kumpul bareng temen. Tapi temennya yang positif ya. iya. Iya. Kalau percuma kumpul bareng temen kalau temennya main lagi. Percuma. Jadi soalnya susah ngelepasin judi online tuh. Iya.
Intinya algoritmanya kayak gini ya. Kalau judi online tuh, misalnya saya depo 50.000 ya. Nah, itu kan pemikiran saya kan nyari menang tuh. Nah, setelah habis 50.000, kita depo lagi, tapi itu nyari balikan yang tadi 50 tuh. Jadi otak saya tuh dicuci kayak gitu. Kayak gitu. Hebatnya judi online tuh kayak gitu. Jadi pas awal main cari menang, pas kedua main ya kedua depo, balikin yang tadi yang tuh, tadi, yang kalah tadi ya. yang kalah tadi tuh. Gimana caranya bisa Iya, balik? balik. Nah, setelah balik nggak di WD tapi lanjut. Lanjut. Nyari yang Nah, lebih. namanya juga manusia ya. Iya. Neraka. Nggak pernah cukup. Iya. Soalnya main judi online tuh ya kadang tanggung lah. Misalnya udah jadi 800 tanggung lah 1 juta. Udah jadi 1 juta tanggung lah. 2 juta. WD-nya 1 juta, kalau jadi 1.200.000 kan masih tuh. Iya. Iya. Ada Kayak lebih. gitu. Masih ada lebihan. Itu percuma tapi habis lagi. Percuma. Intinya jangan coba-coba lah. Jangan coba-coba intinya. Nah, kalau bicara tentang dampak buruk judi online, itu menurut saya ada beberapa hal. Yang pertama tentu dari manajemen keuangan. Pasti dengan kita terlibat atau kita bermain judi online, kita nggak bisa mengatur gaji kita atau uang jajan kita dengan sebaik mungkin. Karena pasti pikirannya kok depo dan depo. Untuk yang kedua, mungkin dari hubungan keluarganya kurang harmonis. Kenapa? Di beberapa case tentang judi, ini lebih ke circle saya, beberapa tetangga saya itu ketika terlibat judi online pasti ada keinginan untuk terus depo. Nah, dengan menghalalkan segala cara, misal menjual beras orang tua atau menjual barang-barang yang sifatnya tuh masih penting sebenarnya teman-teman. Nah, untuk yang ketiga, ini dari circle pertemanan. Kalau kita terlibat judi online, apalagi sifatnya kita udah edik, udah kecanduan, pasti banyak teman-teman kita juga yang nggak suka. Mungkin sering minjem duit, udah minjem nanti pasti ditagih lebih galak. Pokoknya nanti bakal tercipta pertemanan yang toksik ketika kita terlibat judi online. Untuk dampak judi online, terutama bagi diri kita sendiri ataupun dari masyarakat sekitar, itu diantaranya yang pertama, satu, dampak buruk judi online dapat berakibat pada kesehatan, gangguan mental dan fisik. Seseorang yang kecanduan judi online dapat memicu stres, kecemasan, dan biasanya akan membuat tekanan emosional seseorang menjadi lebih agresif, mudah marah, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Selanjutnya, untuk yang kedua, dampak buruk terhadap judi online yaitu dapat menurunkan produktivitas dan kinerja seseorang. Fokus dan waktu akan tersita habis untuk memikirkan bermain judi, sehingga menyebabkan penurunan drastis dalam kinerja kerja atau akademik yang berakibat pada kehilangan pekerjaan atau kegagalan studi. Kemudian untuk dampak buruk judi online yang ketiga adalah dapat berakibat pada risiko terjerat hukum. Selain masalah finansial, judi online adalah aktivitas ilegal di Indonesia. Individu yang terlibat beresiko menghadapi sanksi hukum berupa denda hingga hukuman penjara. Selain itu, dorongan untuk mendapatkan uang demi berjudi dapat memicu tindakan kriminalitas lain seperti pencurian atau penipuan. Kebetulan dampaknya sangat banyak, terutama di bagian finansial. Itu tuh di bagian keuangan itu sendiri, contohnya banyak ya, mulai dari kayak
suka hutang, menumpuk hutang, bener tuh. gali lubang tutup lubang. Itu awalnya biasanya gara-gara judi online. Soalnya banyak kayak orang di sekitar saya juga mengalami kayak gitu. Berarti di circle-nya juga banyak ya Mbak? Iya, lebih ke saudara sih ada yang kayak gitu. Orang-orang terdekat ya Iya, termasuk betul ya? betul. Oke Mbak, nah itu dari Mbak Alma guys. Kalau menurut saya, dari analisa saya itu dampak buruk untuk judi online itu yang pertama merusak perekonomian keluarga. Rusak perekonomian keluarga. Iya, dan yang kedua itu apabila seorang penjudi online tersebut itu dia kalah terus atau bahasa kerennya itu rungkat katanya ya. Iya, rungkat. Mungkin dia akan mengambil barang orang lain, entah hak orang lain, itu sudah pasti karena ketagihan judi online. Jual-jual barang ya Pak? Iya, termasuk asetnya dia sendiri. Kalau asetnya dia sudah habis, ya mungkin punya orang pun dia ambil mungkin, tapi itu cuma tebakan ya kan. Faktanya kan belum tentu. Mungkin ada ya Pak ya? Mungkin ada yang seperti itu, cuman karena nggak tahu aja kan. Iya. Cuman yang namanya penjudi, kalau dilihat dari ini, nggak ada sih namanya penjudi yang kaya itu ya. Bener Pak, setuju Pak. Iya, ya seperti itu aja jawabannya, kurang dan lebihnya. Oke, itu pendapatnya ya Pak ya? Iya, pendapatnya. Oke. Ya, dampak buruknya ya sangat merugikan perekonomian ya, khususnya masyarakat kecil. Oke. Dampaknya apa? Ya banyak. Contohnya bisa merugikan diri sendiri, Iya. merugikan masyarakat, apalagi masyarakat tetangga sekitar. Bisa berdampak kepada pencurian. Bisa keseret juga ya Pak ya? Ya, dampaknya ke pidana. Karena apa? Ya, kalau nggak ada uang, apalagi yang akan dilakukan, kan bisa jadi akan berpikir negatif si orang tersebut. Apalagi sudah pecandu. Wah iya, bener Pak. Sudah pecandu. Itu sangat merugikan sekali. Ya, antisipasinya ya mungkin dengan lingkungan itu sendiri. Iya, dengan merubah lingkungan ya Pak? Merubah lingkungan. Atau diri sendiri ya yang dirubah tuh ya? Nah, terutama ya agamanya, tentang agamanya. Betul Pak. Sama pergaulan. Pergaulan, di agama ya? masyarakat. Ya mungkin sih itu aja ya. Sangat Oke. merugikan sekali, khususnya diri sendiri dan masyarakat. Ya. Oke, itu aja Pak John. Oke, Oke, siap. itu pendapat dari Pak John. Ya, sebenarnya kalau judi online itu merusak generasi muda atau tua, ya sebaiknya janganlah judi online. Jangan itu. coba-coba ya, Pak. Jangan coba-coba, merusak segala-galanya. Betul Pak, setuju Pak. Ada lagi Pak pendapatnya? Udah, itu aja. Udah. Oke Pak. Dampak judi online bagi lingkungan sekitar yaitu salah satunya bisa menyebabkan perceraian keluarga, jadi banyak hutang, membangkrutkan usaha, sehingga ya jadi bangkrut gitulah intinya mah. Iya. Jadi banyak utang, Jadi banyak banyak gitu ya. utang, jual ini, jual sawah, jual apa yang ada di rumah, jadi sering bertengkar dengan keluarga. Ya jangan sampai lah. Ya. Jangan sampai ikut-ikutan judul. Iya betul. Ibu, gimana tanggapannya Bu? Gimana menurut sama Ibu? aja. Oh, Ya, sama sama. aja. Kacau deh, kacau. Satu kata untuk penjudi online itu, stoplah kalian, jangan scroll lagi yang namanya itu apa itu, dijanjikan Max Win lah, apa itulah inilah. Kalau Max Winnya Toyota Rush, kayaknya rungkatnya MM-an itu. Lebih dari kayaknya itu nggak mungkin juga bandar itu mau ngasih uang dengan dengan semudah itu ya kan. Betul Pak, setuju. Terus juga nggak ada sejarahnya penjudi itu kaya raya, kecuali yang punya situsnya jelas kaya raya. Camkan itu. Bandarnya ya, Pak? Bandarnya. Online. Oke. Ya harus diberantas. Diberantas? Harus diberantas, khususnya Diskominfo ya. Oh, berarti bagian pemerintah ya? Komdigi ya, kalau di pusat kan Komdigi ya. Blokir-blokir situs ya? Diblokir ya, itu harus diblokir. Karena ya kalau situsnya nggak ada ya pasti nggak bakalan main. Tapi kalau situsnya nggak bakalan diblokir ya pasti ada aja yang main atau ada pelakunya ya. Mungkin itu aja. Judi online harus diberantas. Berantas. Oke. Ya udah diberantas aja. Diberantas. Oke, diberantas guys.
Oke, ada beberapa solusi dari saya untuk kalian yang sudah terjerumus ke judi online, mungkin yang mau keluar dari judi online ya. Oke, yang pertama harus dimulai dari diri kita sendiri sih. Oke, yang pertama harus dimulai dari diri kita sendiri. Yang kedua, batasi keuangan kalian. Oke, batasi keuangan kalian seperti ya misalnya kayak e-wallet, m-banking, terus cash, gitu. Kalian harus dibatasi itu. Bila perlu, kalian nggak perlu pegang duit ya, tapi kecuali buat makan sama minum ya. Oke, ya gitu. Yang ketiga, kalian bisa blokir ya m-banking kalian biar kalian nggak bisa depo lagi. Bila perlu m-banking kalian dipegang sama orang-orang terdekat kalian atau yang bisa kalian percaya. Oke, selanjutnya hapus akun judi online kalian. Semua akun harus dihapus. Nah, terus yang selanjutnya kalian bisa jauhi semua kayak circle atau apapun itu yang bisa men-trigger kalian buat bermain lagi. Oke, selanjutnya kalian bisa bisa itu namanya bisa mencari kesibukan biar kalian bisa melupakan judi online itu. Kayak seperti ya banyak sih kegiatan-kegiatan seperti olahraga kayak, atau kalian mancing kayak, hobi kalian kayak, terus kalian bisa olahraga, terus renang, ya, apapun itu kegiatannya kalian bisa lakukan sendiri. Dan yang terakhir buat kalian bertobatlah. Itu sih. Oke.